Namaku Bayu. Usia 23 tahun. Aku tak pernah mengira, hidupku yang dulu datar, nyaris membosankan, akan berubah menjadi serangkaian malam-malam penuh bisikan ngeri. Semua bermula dari satu nama yang selalu dibisikkan orang-orang kampung di sudut senja, dengan nada takut bercampur hormat. Nini Tuk. Sore itu, aku baru saja tiba di kampung halaman ibuku, desa kecil bernama Dukuh Wetan. Letaknya jauh dari kota, diapit hutan bambu dan sungai Kruh yang konon tak pernah surut walau kemarau panjang. Aku datang untuk menenangkan diri setelah kegagalan kuliah dan masalah pribadi yang menyesakan. Kupikir, suasana desa akan membawa damai. Tapi aku salah besar. Malam pertama di rumah tua peninggalan kakek membuatku gelisah. Angin bertiup aneh, seolah ada yang berjalan di atas genteng. Lantai kayu berderit. Dan di luar, suara bambu bergesekan terdengar bagai rintihan saat sarapan. Aku menanyakan pada Bude Marni, adik ibuku yang masih tinggal di desa De, kenapa malam di sini rasanya. Lain. Wajah Bude langsung berubah. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Kamu jangan asal tanya, Yu. Di sini. Ada yang sebaiknya tidak disebut-sebut. Siapa? Nini. Tuk. Tanyaku, setengah berbisik. Bude kaget, menoleh cepat, matanya melebar. Jangan sebut namanya keras-keras. Dia itu leluhur, tapi juga bukan manusia lagi. Malam berikutnya, rasa ingin tahuku makin menjadi. Aku terjaga pukul 2 dini hari. Dari jendela, kulihat lorong samping rumah tampak lebih gelap dari biasanya. Ada sosok seperti perempuan bongkok memakai jarik lusuh, berdiri mematung. Aku membeku. Keringat dingin mengalir. Tapi saat kupaksa mengedipkan mata, sosok itu hilang. Keesokan paginya, aku ceritakan pada Bude. Bukannya kaget, dia justru pucat dan berkata dia sudah mulai muncul. Kau jangan macam-macam, Yu. Rasa penasaran membuatku nekat. Siang harinya, aku ajak Wawan, teman masa kecilku yang juga masih tinggal di desa, untuk menunjukkan di mana konon Nini Tuk dimakamkan. Kami masuk ke hutan bambu. Di tengah rimbun bambu yang menua, ada satu makam tua, batu nisannya retak, ditutup kain mori setengah kusam. Wawan berbisik, kata orang, itu bukan sekadar kuburan. Konon, kalau kita ganggu, kita bisa dibuntuti sampai mati. Aku menelan ludah. Bau anyir tercium samar. Dan entah kenapa, dedaunan bambu seperti bergerak sendiri, seolah ada yang memperhatikan malamnya. Sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Saat membersihkan gudang belakang rumah, aku menemukan boneka Jeremy. Bentuknya seperti perempuan tua, wajahnya digambar kasar dengan arang, dan di kepalanya ada semacam topi lebar terbuat dari anyaman bambu. Perutku bergejolak. Entah kenapa, boneka itu membuatku mual hanya dengan memandangnya. Aku berniat membuangnya, tapi Bude mencegah. Jangan. Itu pusaka. Jangan pernah pindahkan dia. Sejak itu, setiap malam aku mulai mendengar bisikan. Suara perempuan tua, lirih, serak. Bayu. Jangan lupakan aku. Aku tutup telinga, berdoa, tapi bisikan itu tak kunjung hilang. Dan pada suatu malam, aku terbangun, mendapati boneka Jeremy itu sudah berpindah sendiri ke samping ranjangku. Pagi harinya, aku mendapati telapak tanganku bernoda darah kering. Aku tak ingat apapun. Aku tak punya luka. Tapi noda darah itu nyata. Bude makin resah. Dia bilang, kalau terus berlanjut, aku bisa disowani langsung oleh Nini Tuk. Dan jika itu terjadi, hampir mustahil. Selamat sore itu, saat duduk di teras, aku melihat seorang laki tua berjubah hitam lewat di jalan kampung. Langkahnya lambat, wajahnya tertutup caping lebar. Wawan bilang,
Dia seorang dukun yang sering diminta bantuan kalau ada yang diganggu. Aku nekat mendatangi rumahnya, yang letaknya di pinggir sawah. Namanya Mbah Wiryo. Ia memandangku lama, seolah membaca apa yang tak tampak. Kamu sudah diincar. Ada utang darah masa lalu keluarga kalian yang belum lunas. Aku menggigil. Utang darah? Maksudnya Nini Tuuk. Dia bukan sekadar arwah penasaran. Dia dulunya nenek tua yang punya kesaktian hitam. Keluargamu berhutang nyawa padanya. Aku tak mengerti. Tapi sebelum aku bertanya lebih jauh, Mbah Wiryo hanya berkata jangan pernah menatap matanya. Dan jangan sekali-kali bilang. Kau tak takut padanya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Di kamar, kulihat bayangan perempuan bongkok berdiri di sudut ruangan. Rambutnya panjang, kusut, menutupi wajah. Suaranya serak, menyebut namaku. Bayu. Cucu. Kau tak bisa lari dan untuk pertama kalinya, aku melihat matanya, putih seluruhnya, tanpa bola mata. Kakiku tak bisa digerakkan. Jantungku nyaris pecah. Lalu, gelap saat terbangun, aku sudah di atas dipan, napas tersengal. Bude duduk di sampingku, matanya sembab. Kamu harus pergi dari sini, Yu. Sebelum terlambat. Tapi bagiku, rasanya sudah terlambat. Karena bisikan itu semakin jelas, semakin dekat kau. Milikku pagi itu, setelah pingsan, aku terbangun dengan tubuh lemas. Telapak tangan masih terasa dingin, seperti baru saja digenggam sesuatu yang kaku dan basah. Bude Marni duduk di sisi ranjang, wajahnya penuh kelelahan. Ada guratan takut yang tak bisa ia sembunyikan. Bayu, semalam kamu menggigil. Badanmu panas, tapi kamu terus mengigau. Kamu memanggil-manggil nama dia. Aku diam. Suara Bude terdengar jauh. Yang terngiang hanya satu kalimat yang terdengar jelas dalam mimpiku. Kau, cucuku, milikku. Aku tak pernah merasa punya ikatan dengan sosok itu. Tapi mengapa dia memanggilku cucu? Apa yang disembunyikan keluarga kami? Setelah sarapan seadanya, aku duduk di beranda, menatap hamparan sawah yang masih berkabut. Wawan datang, duduk di sampingku. Yu, semalam Bude telepon aku. Katanya kamu jatuh pingsan. Aku mengangguk. Wawan tampak khawatir, tapi juga penasaran. Ia berbisik, sebenarnya siapa sih Nini Tuuk itu? Kenapa semua orang kampung ini seolah takut setengah mati? Aku menggeleng. Aku juga nggak tahu. Yang aku tahu cuma, dia muncul di mimpiku. Matanya kosong. Putih semua siangnya. Aku memberanikan diri bertanya langsung pada Bude Marni tentang siapa sebenarnya Nini Tuuk. Bude terdiam lama, menatap kosong ke arah halaman belakang yang penuh rumput liar. Akhirnya ia berkata, lirih Nini Tuuk itu, buyutmu. Ibu dari kakekmu. Aku terkejut. Jadi, dia benar-benar keluarga ia. Dulu dia dikenal sebagai dukun hebat. Banyak orang datang minta tolong. Tapi katanya, dia juga memelihara sesuatu. Sesuatu yang hitam. Suara Bude bergetar. Setelah meninggal, kuburannya dijaga. Tapi katanya, ada tumbal yang harus tetap diberikan. Kalau tidak, dia akan menjemput sendiri. Jantungku berdegup keras. Tumbal darah dari keturunan sendiri. Aku teringat boneka Jerami di gudang. Boneka itu, apa ada hubungannya? Bude mengangguk pelan. Itu simbol penjaga. Katanya kalau boneka itu pindah sendiri, artinya dia sudah dekat. Sangat dekat. Aku menelan ludah. Malam itu boneka itu benar-benar berpindah. Berarti, yang kulihat dan kudengar bukan sekadar mimpi. Datang ke rumah Mbah Wiryo lagi sore itu, aku kembali mendatangi rumah Mbah Wiryo, dukun tua yang tinggal di pinggir sawah.
Rumahnya sederhana, penuh anyaman bambu dan bau dupa. Mbah Wiryo menatapku dalam diam. Matanya sayu, penuh beban. Kau sudah melihatnya? Ya, aku mengangguk. Dia bilang, aku cucunya. Mbah Wiryo menarik napas panjang. Kau memang cucunya. Tapi bukan cucu yang biasa. Keluargamu dulu pernah mengingkari janji-janji. Apa tumbal? Buyutmu, Nini Tuuk, berjanji menjaga keselamatan keturunan. Sebagai gantinya, harus ada darah keturunan sendiri yang diberikan. Setiap beberapa generasi. Aku terdiam. Nafasku tercekat dan sekarang, giliranmu, Bayu. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Suara-suara aneh kembali terdengar di luar jendela. Angin berdesir, membawa bisikan Bayu, cucuku, ikut aku. Memejamkan mata erat-erat. Tapi saat ku buka, aku melihatnya sosok perempuan bongkok, rambut panjang menutupi wajah, jari lusuh kotor, berdiri di sudut kamarku. Tubuhnya bergerak perlahan, seolah mengerut dan mengembang seperti napas. Tangannya panjang, kuku hitam dan tajam. Bayu, darahmu, hutangmu. Tubuhku kaku. Tenggorokan tercekat. Aku ingin berteriak, tapi tak bisa. Hanya bisa menatap matanya, putih seluruhnya. Kosong. Saat terbangun, aku mendapati selimutku penuh bercak darah. Telapak tanganku masih utuh, tapi ada goresan tipis di pergelangan tangan. Seolah ada yang mencoba memotongnya. Bude menjerit saat melihatnya. Yu, kamu harus pergi. Kamu nggak boleh di sini lagi. Tapi kemana? Bagaimana kalau dia malah mengikutiku? Malam berikutnya, aku bermimpi lebih panjang. Aku berdiri di hutan bambu, dan di depanku ada makam retak itu. Dari balik makam, muncul sosok Nini Tuuk. Ia merangkak, wajahnya perlahan terlihat, keriput, kulit pucat penuh retakan, bibir hitam. Kau, cucuku, jangan lari. Ia menyodorkan tangan, jemari panjang seperti tulang. Saat jemarinya hampir menyentuhku, aku terbangun dengan nafas terengah dan kulihat, boneka jerami itu sudah duduk di samping bantal, menghadapku. Beberapa hari kemudian, ayahku datang dari kota. Ia tampak letih, wajahnya suram. Di teras, aku bertanya ayah, apa benar kita berhutang darah pada buyut? Ayah terdiam lama, lalu menunduk. Dulu kakekmu pernah bercerita. Buyutmu, Nini Tuuk, bersumpah menjaga keluarga ini dari mara bahaya. Tapi harus ada tumbal. Kakekmu selamat, karena adiknya meninggal muda. Dan, sepertinya, giliranmu. Yu, aku tercengang. Jadi benar, ini bukan hanya mitos. Tapi, apa ayah nggak bisa bantu? Ayah menggeleng, matanya berkaca. Kalau dia sudah memilih, kita hanya bisa pasrah, atau melawan. Saran Mbah Wiryo. Aku kembali ke Mbah Wiryo, memohon bantuan. Ia hanya berkata, kau harus kuat. Jangan takut. Dan jangan pernah tatap matanya langsung. Kalau kau menyerahkan dirimu, kau miliknya selamanya. Apa nggak ada cara lain? Ada. Tapi berbahaya. Kita bisa coba memutus ikatan itu. Tapi kalau gagal, kau bisa mati. Atau lebih buruk, jiwamu diambil. Aku ragu. Tapi hidup seperti ini, dihantui setiap malam, rasanya lebih buruk daripada mati. Malam itu juga, Mbah Wiryo menggelar upacara kecil di rumahnya. Api unggun kecil, bau dupa menyengat, dan lantunan doa-doa kuno. Aku duduk di lingkaran garam. Mbah Wiryo menggenggam tanganku. Jangan takut, Yu. Apapun yang kau lihat, jangan bergerak dari lingkaran ini. Peluhku bercucuran. Mataku terpejam, tapi suara-suara aneh terdengar semakin dekat. Bayu, cucuku, kau tak bisa lari di luar lingkaran. Berdiri Nini Tuuk. Wajahnya lebih jelas daripada sebelumnya. Keriput,
retak seperti tanah kering, mata putih kosong, mulut menganga hitam bayu, cucuku, kalau kau ikut, keluarga akan selamat tangannya meraihku. Jemarinya nyaris menyentuh wajahku. Aku menggigil, tapi teringat pesan Mbah Wiryo. Jangan keluar lingkaran. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras. Api unggun meredup, angin menderu. Tubuhku terhempas, hampir melewati garis garam. Jangan bergerak, Yu, teriak Mbah Wiryo. Aku menangis, menahan takut yang luar biasa. Semuanya menjadi kabur. Suara Nini Tuk makin keras, seperti ada di telingaku. Kau, milikku, darahmu kegelapan menelanku. Kesadaranku menghilang saat aku membuka mata. Pagi telah datang. Aku masih hidup. Tapi Mbah Wiryo duduk dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetar. Yu, ikatanmu belum putus. Dia masih menginginkanmu. Tubuhku lunglai. Napasku sesak dan malam. Semakin mendekat hari itu aku merasa tubuhku benar-benar lemas. Seolah sebagian jiwaku tertinggal di malam upacara bersama Mbah Wiryo. Setiap melangkah, pundakku terasa berat, dan di telingaku masih terngiang-ngiang bisikan serak. Kau, cucuku, milikku. Di kaca, saat aku bercermin, kulihat diriku sendiri. Mata sembab, wajah pucat, ada lingkar hitam tebal di bawah mata. Dan yang paling mengganggu, ada bekas 5 jari seperti terbakar di pundakku. Samar-samar, tapi jelas terasa panas saat disentuh. Siang itu, ayah duduk di sampingku di ruang tamu. Wajahnya suram, ia menatap lantai, seolah tak sanggup melihatku. Akhirnya ia bicara, suaranya serak. Yu, kalau kau merasa tak sanggup, kita bisa pergi dari desa ini. Aku menggeleng. Percuma, Yah. Dia akan tetap mengikutiku. Tapi, ayah nggak mau kehilanganmu. Hatiku teriris. Aku melihat ada air di sudut mata ayah, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi dalam hati, aku tahu, pergi tak akan menghapus ikatan darah ini. Petang itu, aku melihat Bude Marni mondar-mandir di belakang rumah, membawa sesuatu yang dibungkus kain mori. Aku mengintip. Ia membuka kain itu, dan di dalamnya ada foto hitam putih tua. Foto seorang perempuan tua dengan tatapan kosong, mengenakan jarik dan topi lebar dari anyaman bambu. Wajahnya mirip sekali dengan sosok yang muncul di mimpiku. Bude, itu foto siapa? Bude menoleh cepat. Wajahnya pucat. Ini Nini Tuk. Foto terakhir sebelum beliau wafat. Kenapa Bude masih menyimpannya? Karena, kalau dibuang, dia akan marah. Dia selalu ingin diingat. Aku menggigil. Bahkan setelah mati, dia masih menuntut untuk diingat. Malamnya, aku duduk lama di beranda. Pikiran berkecamuk. Aku sadar, menunggu sama saja menyerahkan nyawa. Satu-satunya jalan, menghadapinya sendiri. Aku memutuskan, besok malam, aku akan pergi ke makam Nini Tuk, sendirian. Wawan yang menemaniku mendengar rencanaku terbelalak. Yu, kamu gila. Itu sama saja bunuh diri. Aku hanya menatapnya. Lelah, takut, dan marah bercampur jadi satu. Aku sudah capek dihantui setiap malam, Wan sepanjang siang, waktu berjalan lambat. Langit terasa kelabu, angin berhembus aneh, membawa bau amis. Bude tampak gelisah. Ia merapal doa-doa kuno sambil memegang foto Nini Tuk. Ayah tak berhenti mondar-mandir, menatapku penuh khawatir, tapi tak bisa melarangku. Dan aku hanya duduk di ranjang, menatap boneka Jerami yang kini duduk di sudut kamar, menatapku dengan wajah datar. Pukul 12 malam, aku berjalan ke hutan bambu. Suara serangga berhenti mendadak saat aku melewati batang-batang bambu tua yang berdiri seperti ribuan tombak.
Jantungku berdetak tak karuan. Setiap langkah, dedaunan kering berdesir seperti ada yang mengikuti. Akhirnya, aku tiba di depan makam retak itu. Bulan separuh menggantung. Cahaya temaram cukup untuk melihat ukiran nama tua di batu nisan. Nini Tu, kakiku gemetar. Udara dingin seperti menembus tulang. Aku berbisik, "Nini, kalau memang ini yang kau mau, aku di sini." Suara bambu bergesekan semakin kencang. Dari balik makam, muncul sosok yang sangat kukenal, bongkok, rambut panjang kusut, jari lusuh, topi anyaman lebar. Ia merangkak pelan. Matanya, putih sepenuhnya, kosong. Dari mulut hitamnya keluar bisikan, "Bayu, cucuku, akhirnya kau datang." Tubuhku kaku. Kakiku ingin lari, tapi tak bisa percakapan dengan arwah. Apa yang Nini mau dariku? Darahmu, jiwa, sebagai tumbal, agar keluarga tetap selamat. Kenapa aku? Kenapa tidak yang lain? Karena kaulah yang terpilih. Kau cucu berdarah pertama yang lahir di malam Jumat Kliwon. Ikatanmu paling kuat. Tanganku gemetar. Nafasku pendek. Tapi ada keberanian kecil muncul. Kalau aku menolak, kau akan melihat keluargamu mati, satu persatu, sebelum kau sendiri mati di depanku. Nini Tu mengulurkan tangan. Jemarinya panjang, dingin, kaku. Ikut bersamaku, dan mereka akan selamat. Aku melihat wajah ayah terbayang di benakku. Juga Bude. Juga wawan air mataku mengalir. Haruskah aku menyerahkan diriku? Demi mereka. Tiba-tiba angin berputar kencang, ranting bambu patah berjatuhan. Nini Tu mendekat, matanya menatapku. Kosong, tapi aku merasakan isinya. Kemarahan, kesepian, dan dendam berabad-abad. Kau tak bisa lari. Bayu, aku berteriak. Tidak, tiba-tiba, terdengar suara lantang di belakangku. Allahu Akbar. Mbah Wiryo muncul, menancapkan keris kecil di tanah, membaca doa-doa keras. Api kecil menyala di tanah, membentuk lingkaran. Nini Tu mengerang, mundur beberapa langkah. Suara ringkihan aneh menggema di hutan bambu. Wajah Nini Tu berubah mengerikan. Mulutnya menganga lebar, menampakkan deretan gigi hitam retak. Kalian berani melawan aku? Tubuhnya melayang setengah meter di atas tanah, rambutnya berkibar. Angin semakin kencang. Aku berjongkok, menutup telinga. Suara jeritannya seperti ribuan paku menembus kepala. Mbah Wiryo berteriak, membaca doa lebih keras. Tangannya gemetar memegang tasbih. Api di sekelilingku berkedip, hampir padam. Nini Tu semakin dekat, jemarinya nyaris menyentuhku. Bayu, darahmu, milikku. Aku menatap matanya, meski tahu itu terlarang. Dan yang kulihat di sana adalah kesedihan. Kesepian ini, kalau memang kau sakit hati, lepaskan aku. Aku tak pernah berbuat salah padamu. Untuk pertama kalinya, matanya tampak bergetar. Tapi hanya sesaat. Terlambat, darahmu sudah terpilih. Api padam. Hening. Yang terdengar hanya detak jantungku, dan bisikan terakhir Nini Tu. Kau tak bisa lari, cucuku. Semuanya menjadi gelap. Terbangun di rumah. Saat membuka mata, aku sudah di rumah. Bude menangis di sampingku. Ayah menggenggam tanganku erat. Yu, syukurlah kamu sadar. Aku melihat sekeliling. Boneka jerami itu tak ada. Tapi di dinding, ada bekas goresan panjang seperti dicakar. Mbah Wiryo bagaimana? Tanyaku. Ayah menunduk. Dia pingsan.
katanya habis adu kekuatan dengan Nini Tuuk. Tapi kamu masih hidup. Itu sudah keajaiban. Malam masih panjang. Aku tahu, ini belum akhir. Karena bisikan itu masih ada. Bayu, cucuku, milikku, dan aku sadar, melawan arwah leluhur sendiri, tak pernah ada jalan kembali hari demi hari setelah malam di hutan bambu itu. Tubuhku semakin lemah. Setiap pagi, aku terbangun dengan tubuh dingin dan lingkar hitam di bawah mata semakin tebal. Di pundakku, bekas tangan terbakar milik Nini Tuuk semakin jelas, merah seperti luka baru, meskipun tak pernah berdarah. Bisikan itu juga makin sering muncul, bukan hanya di malam hari, tapi siang bolong pun ia memanggil Bayu, cucuku, ikut. Ayah, Bude Marni, dan bahkan paman dari kota datang berkumpul di rumah. Wajah mereka tegang. Semua paham, ini bukan lagi soal mitos, ini nyata. Bude menangis, memegang tanganku. Yu, kamu harus kuat. Jangan pernah menyerah. Ayah diam saja, matanya merah, seperti menahan tangis. Paman hanya menggeleng, tak berani bicara. Aku tahu, mereka pun takut, tapi tak ada yang benar-benar bisa menolongku malam itu. Aku terbangun sekitar jam 2 pagi. Ada suara kursi kayu yang bergeser di ruang tamu. Pelan, berderit panjang. Dengan langkah berat, aku berjalan ke sana. Dan kulihat, boneka jerami itu sudah duduk di kursi tua, menghadap ke arah pintu. Di dinding, muncul bayangan panjang perempuan bongkok memakai topi lebar, berdiri membelakangiku. Bayu, cucuku, aku ingin lari, tapi kakiku kaku. Bayangan itu perlahan menoleh. Rambutnya panjang, wajahnya retak seperti tanah kering, matanya putih kosong. Ia tersenyum, bibirnya hitam, dan dari sela giginya keluar darah yang menetes ke lantai. Darahmu, cucuku, hutangmu, aku hampir pingsan. Tapi tiba-tiba, suara keras memecah kesunyian doa Bude Marni berdiri di pintu, menggenggam tasbih, melantunkan doa keras. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Seketika, sosok itu mundur perlahan, memudar. Boneka jerami jatuh ke lantai, kepalanya terlepas. Aku terduduk, napas tersengal. Tubuhku dingin, keringat membanjiri punggung bicara dengan Mbah Wiryo pagi harinya. Ayah mengajakku ke rumah Mbah Wiryo. Wajah Mbah Wiryo tampak lebih tua, tubuhnya gemetar. Seolah sebagian tenaganya hilang saat melawan Nini Tuuk. Yu, dia belum menyerah. Ikatanmu sangat kuat. Satu-satunya jalan adalah menyelesaikan janji leluhur. Bagaimana caranya? Kau harus datang ke makamnya, bukan untuk melawan, tapi untuk bicara, dan menanyakan apa yang dia mau sepanjang hari. Aku gelisah. Bude membekaliku kain mori dan tasbih. Ayah menulis doa-doa di selembar kertas, menekankan, bacalah ini kalau kau merasa hampir hilang kendali. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku tak yakin selembar kertas bisa menahan arwah yang sudah haus darah malam itu. Tepat tengah malam, aku kembali ke hutan bambu. Sendiri. Langkahku berat, jantungku berdetak sangat kencang, dan telapak tanganku dingin. Hutan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Suara bambu bergesekan, seperti bisikan ribuan mulut. Akhirnya aku sampai di depan makam retak itu. Dari balik kabut tipis, muncul sosok Nini Tuuk. Lebih dekat, lebih jelas. Matanya putih, wajahnya retak, tubuhnya bergetar, napasnya berat. Bayu, cucuku, akhirnya kau datang. Nini, apa yang Nini mau dariku? Darahmu, sebagai tumbal.
agar keluarga tetap selamat. Kenapa harus aku? Karena kau yang paling mirip denganku. Kau lahir di malam Jumat Kliwon, sama seperti aku. Kau cucu yang terikat. Aku mencoba bicara dengan suara bergetar. Nini, apa kau tidak lelah? Kenapa kau masih mencari darah? Nini Tuk terdiam. Matanya bergetar. Karena janji harus ditepati, atau kutukanku tak akan pernah usai. Kutukan dari siapa? Dari guruku, aku dijanjikan kesaktian, tapi harus membayar dengan darah keturunan sendiri. Aku menahan tangis. Bayangan seorang perempuan tua, sendirian, kesepian, dan dikutuk untuk selamanya. Aku menolak. Nini, aku kasihan padamu. Tapi aku tak bisa. Aku tak rela hidupku habis begitu saja. Matanya berubah merah, wajahnya mengeras. Kau menolak. Angin menderu, ranting patah, kabut semakin tebal. Kau harus mati. Tubuh Nini Tuk melayang cepat ke arahku. Tangannya yang panjang meraih leherku. Nafasku terhenti. Dunia berputar. Aku hampir kehilangan kesadaran. Aku mengingat kertas doa dari ayah. Dengan sisa tenaga, aku meraih saku, menarik kertas itu. La ilaha illallah, tangannya terbakar. Dia mengerang keras, mundur kekuatan doa. Aku terus membaca doa. Suara serak, nyaris tak terdengar, tapi penuh putus asa. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tubuh Nini Tuk bergetar. Retakan di wajahnya semakin besar. Darah hitam menetes dari matanya. Cucu durhaka, teriaknya. Tapi perlahan, sosoknya kabur, melebur bersama kabut pingsan. Tubuhku lunglai, jatuh ke tanah. Dunia menjadi hitam. Aku hanya mendengar suara-suara samar. Bayu. Bangun, Yu. Dan lalu, gelap. Terbangun di rumah. Aku terbangun di ranjang, napas tersengal. Ayah duduk di sampingku, menahan tangis. Kau selamat, Yu. Aku melihat ke cermin, bekas tangan terbakar di pundakku, memudar. Boneka jerami, tak ada dimanapun. Bu Demarni berbisik. Mungkin, dia sudah pergi. Tapi, bisikan itu masih ada. Malam tiba. Aku sendirian di kamar. Aku menutup mata, berusaha tidur. Tapi, terdengar lagi, bisikan yang tak pernah benar-benar hilang. Bayu, cucuku, milikku. Aku sadar, kutukan ini tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu. Bayangan yang tak pernah pergi. Sudah seminggu sejak malam itu di hutan bambu. Siang hari terasa normal, burung berkicau, angin bertiup tenang. Tapi begitu matahari terbenam, perasaan aneh datang lagi. Seperti ada yang mengawasi, meski tak terlihat. Kadang, saat duduk sendiri, aku mendengar derit kursi kayu, meskipun kursi itu kosong. Dan selalu ada bisikan serak. Bayu, cucuku, milikku membaca surat lama. Suatu sore, Bu Demarni memberiku sesuatu. Sebuah surat kuno, lusuh, ditulis tangan dengan aksara Jawa kuno. Katanya, surat itu peninggalan kakek. Dengan bantuan Mbah Wiryo yang sudah sedikit pulih, kami membaca isinya. Isinya adalah pengakuan. Kutukan ini dimulai dari janji buyutmu, Nini Tuk, kepada gurunya. Sebagai gantinya, ia dijanjikan kesaktian yang akan melindungi keturunannya, dengan syarat, darah cucu keturunan pertama harus menjadi tumbal. Di akhir surat, tertulis satu kalimat samar, kutukan hanya bisa terputus bila darah yang diminta, diberi tanpa paksaan, demi cinta, mencari makna. Aku termenung lama. Apa maksudnya diberi tanpa paksaan?
Demi cinta? Apakah aku harus rela mati agar semua ini berakhir? Atau ada cara lain? Aku tak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku lelah hidup dalam ketakutan. Dan kalau aku harus mati, biarlah itu demi menyelamatkan ayah, Bude, Wawan, dan semua orang yang kucintai. Malam terakhir aku putuskan. Malam ini, aku akan pergi lagi ke makam Nini Tuuk. Bukan untuk melawan, tapi untuk bicara sebagai cucu, bukan korban. Ayah memelukku erat sebelum aku berangkat. Ayah bangga sama kamu, Iu. Apapun yang terjadi, kamu anak ayah. Aku memeluknya. Dadaku sesak. Mungkin ini terakhir kalinya aku melihat ayah di depan makam. Hutan bambu malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Langkahku pelan, sampai akhirnya berdiri di depan makam retak itu. Nini, aku di sini. Kabut menebal. Sosok Nini Tuuk muncul, perlahan, bongkok, rambut panjang menutupi wajah. Bayu, cucuku, akhirnya kau datang untuk menyerahkan dirimu, kata hati seorang cucu. Aku menarik napas panjang. Suaraku bergetar. Nini, kalau memang harus seperti ini, aku rela. Bukan karena takut, tapi karena aku cinta keluarga kita. Kau rela? Matanya yang putih kosong tampak bergetar. Iya. Kalau memang ini jalan agar kutukan ini berhenti, aku ikhlas. Reaksi yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya, wajah Nini Tuuk berubah. Mulut hitamnya terbuka, bukan untuk mengancam, tapi bergetar. Matanya kosong, lalu perlahan mengalir cairan hitam seperti air mata. Cucu, kau rela? Aku mengangguk. Air mataku sendiri jatuh. Aku tak mau keluarga kita hidup dalam teror lagi. Kutukan pecah. Nini Tuuk mengerang pelan, suaranya lirih, seperti ibu tua yang kelelahan. Akhirnya, ada yang rela, tanpa paksaan, suara bambu bergesekan keras. Angin menderu, tanah bergetar. Makam retak itu pecah, cahaya merah samar muncul. Tubuh Nini Tuuk perlahan rapuh, retak seperti tanah kering. Rambutnya rontok, kulitnya mengelupas. Kutukan, sudah cukup. Terima kasih, cucuku. Perpisahan sebelum menghilang, ia mendekat, menyentuh pipiku dengan tangan dingin. Maafkan ini, cucuku. Tubuhnya berubah jadi abu, terbawa angin malam. Aku terduduk, menangis, tak tahu perasaanku. Sedih, lega, atau hampa. Pagi yang baru saat matahari terbit, aku pulang. Ayah dan Bude memelukku erat. Di pundakku, bekas tangan terbakar, hilang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, malam berikutnya tak ada bisikan. Boneka jerami pun lenyap, seolah tak pernah ada. Apa semua benar-benar berakhir? Hari demi hari berlalu. Hidupku pelan-pelan kembali normal. Aku kembali tersenyum. Wawan menertawaiku seperti dulu. Tapi kadang, di sudut pikiranku, terlintas wajah Nini Tuuk. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai seorang nenek tua, sendirian, terjebak dalam sumpah yang ia sesali kini. Setiap kali menatap foto tua keluarga, aku berbisik pelan. Terima kasih, Nini. Semoga kau tenang di sana. Dan malam-malam di desa Dukuh Wetan kembali sunyi. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi bayangan. Hanya kenangan tentang seorang nenek yang terpaksa menjadi penjaga keluarga dengan darah cucunya sendiri.